Presiden Joko Widodo ngakak dengar doa macan makan kiai dari Gus Miftah. Nah, maka kemudian yang terjadi apa? Ketika terjadi head speech ditangkap polisi, kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Saya katakan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak Enggar ngundang ustadz untuk ceramah pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf Presiden, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Mohon maaf Bapak Presiden, jadi kalau ada ulama yang mulutnya keras itu sudah ada sejak dari zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, saat itu apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah memberikan petunjuk kepada Harun dan Musa, memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan kalimat faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kamu berikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lemah dan lembut. Artinya Bapak Ibu, pantaskah hari ini ketika kita memberikan kritikan kepada pemerintah, wabil khusus kepada presiden dengan cara yang kasar, padahal Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun sekalipun dengan cara yang lemah dan lembut. Maka kemudian yang terjadi apa? Ketika terjadi head speech ditangkap polisi, kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Saya katakan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Ketika ada kiai berburu ketemu harimau, ditembak. Ternyata harimaunya kebal. Gantian harimau ngejar Pak Kiai. Begitu ketemu jurang, kiainya berpikir, saya harus tawakal, pasrah sama Allah. Ketika ada kiai berburu ketemu harimau ditembak, ternyata harimaunya kebal, gantian harimau ngejar Pak Kiai. Begitu ketemu jurang, kiainya berpikir, saya harus tawakal, pasrah sama Allah. Tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata begitu matanya dibuka, macan tidak makan Pak Kiai. Pak Kiai bertanya kepada harimau, harimau kenapa kamu tidak makan saya? Mohon maaf Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kamu doa apa? Allahumma barik lana. Doa makan Kiai. Untuk itu mohon maaf Pak Presiden, saya sampaikan agak tergesa-gesa. Tadi pas Pampres ngasih waktu saya cuma 3 menit Bapak, 3 menit saja. Mohon maaf Bapak Presiden, jadi kalau ada ulama yang mulutnya keras itu sudah ada sejak dari zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, maka kemudian yang terjadi apa? Ketika terjadi head speech ditangkap polisi, kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Saya katakan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak Enggar ngundang ustadz untuk ceramah pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah, kalau harus saya mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata begitu matanya dibuka, macan tidak makan Pak Kiai. Pak Kiai bertanya kepada harimau. Abad 8 Masehi ada seorang khalifah besar namanya Harun Ar-Rasyid. Dia pengen meningkatkan perdagangan dan investasi di negaranya. 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah integritas, kedua loyalitas, dan yang ketiga adalah sinergi ketuhanan. Tantangannya adalah ada begitu banyak orang yang membenci sang presiden. Maka kemudian satu saat ada ulama mendatangi Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan mengatakan, ini nasihun lak,
Wahai Presiden, saya akan menasihati Anda. Harimau, kenapa kamu tidak makan saya? Mohon maaf Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kamu doa apa? Allahumma barik lana. Doa makan Kiai. Nah, dikatakan oleh Ibnu Athaillah, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Karena pada dasarnya manusia mampu bukan karena dia mampu, karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia mampu, seharusnya dokter badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaan menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya di Jogja punya teman dokter THT, malah dia budak. Artinya apa? Dia juga tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena pekerjaan kuli bangunan membaguskan rumahnya orang lain. Tapi faktanya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Untuk itu kita berdoa Bapak Ibu. Saya jadi ingat cerita seorang Gus Dur ketika ada kiai berburu ketemu harimau, ditembak. Ternyata harimaunya kebal, gantian harimau ngejar Pak Kiai. Begitu ketemu jurang, kiainya berpikir, saya harus tawakal pasrah sama Allah. Untuk itu mohon maaf Pak Presiden, saya sampaikan agak tergesa-gesa. Tadi pas Pampres ngasih waktu saya cuma 3 menit. 3 menit saja. Mohon maaf Bapak Presiden, jadi kalau ada ulama yang mulutnya keras itu sudah ada sejak zaman Harun Ar-Rasyid. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak Enggar ngundang Ustadz untuk ceramah pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Nah, kalau dikasih cuman sedikit isinya, pasalnya beda Pak, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Atas dasar itu Bapak Presiden mohon izin, saya membuat gerakan dengan anak-anak muda, gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan, yang dari awal rencananya mau disupport sama Pak Bahlil, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum terrealisasi. Mohon maaf Pak Bahlil, saya tidak menagih tapi hanya mengingatkan. Kemudian yang terakhir, sinergi ketuhanan. Atas semua langkah presiden dan para menteri kabinet, ada Pak Luhut dan lain sebagainya, serta hari ini kita melihat Bi-Universe, tentunya ada sinergi ketuhanan. Atas semua ikhtiar yang kita lakukan, tentunya kita minta kepada Tuhan untuk membuat semuanya menjadi mudah. Nah, maka kemudian yang terjadi apa? Ketika terjadi, seperti ditangkap polisi. Kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Berikanlah kepada kami dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu memang salah, dan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang indah ini aman, sentosa. Berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami mohon ampunan, terbebas dari masalah dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan, terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga, dan harta. Ya Allah, tutuplah aib kami, tenangkanlah kami dari rasa takut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari arah murka-Mu, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atas. Saya katakan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama. Tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata begitu matanya dibuka, macan tidak makan Pak Kiai. Pak Kiai bertanya kepada harimau, harimau kenapa kamu tidak makan saya? Mohon maaf Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kamu doa apa? Allahumma barik lana. Doa makan Kiai. Untuk itu mohon maaf Pak Presiden, saya sampaikan agak tergesa-gesa. Tadi pas Pampres ngasih waktu saya cuma 3 menit Bapak, 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara Opening Investor Daily Summit 2022. Berikan kelancaran di dalamnya ya Allah.
Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami, wabil khusus kepada pemimpin-pemimpin kami, bahwa yang benar itu memang benar, dan pemimpin-pemimpin kami mampu untuk menjalankannya. Yang kriminalisasi ulama itu kalau Pak Enggar ngundang ustadz untuk ceramah pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Ujar Gus Miftah.